Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam. kedatangan teman saya waktu kuliah nih, mantan pengurus UKM Penalaran. Monggo Mbak, silakan perkenalkan dirinya. Iya, perkenalkan. Saya baru pertama kali jadi amatir banget. Lama-lama santai. Semua ada yang pertama, Mbak. Kan nggak tahu tuh besok nanti diwawancara apa enggak nih. Jadi aku Dian, temennya Farid angkatan 2012 di UNER. Ketemu di UKM Penalaran. Jadi unit kegiatan mahasiswa yang mikir-mikir gitulah ya. Ya, saya nggak pernah mikir sih. Suka flow aja santai. Jadi kalau di luar jadi wanita pekerja, wanita karir. Kalau udah balik ke rumah jadi ibu rumah tangga. Oke. Kerja di mana, Mbak, sekarang? Di Alkes, di perusahaan alat kesehatan, di distributornya. Ini kayaknya agak beda dengan setahu saya nih background kuliahnya nggak ada bau-bau medisnya deh. Iya. Lu tahu nih dulu kuliah di mana dulu? Jadi aku kan di UNER, kan satu alma mater gitu. Mbak, kata ini kalau kopnya Dirmawan tuh bilangnya selalu saya alumni Brawijaya kok. Jadi saya nggak mau ngaku-ngaku saya alumni UNER. Nanti aku tersinggung kampusnya. Karena kampus selalu mengira saya alumni Brawijaya. Kok bisa? Tanya. Jadi aku dulu jurusannya kalau dulu pas aku masuk namanya ilmu dan teknologi lingkungan. Cuma sekarang sih aku lihat udah jadi teknik lingkungan kan. Yang jelas singkat cerita aku sarjana teknik gitu lah. Cuma begitu. Kamu dulu ST apa? ST. Oh, udah ST ya? ST. Terus singkat cerita tapi aku kerjanya sama sekali nggak pernah bekerja sesuai jurusan. Apa-apa, namanya jalan rezeki tiap orang tuh beda nih. Iya, jadi dari semester 5 ngajar kan di bimbel. Terus sampai lulus pas belum dapat kerja lanjut di bimbel kan. Terus habis itu pertama kali keterima kerja jadi marketing, jadi medical representative. Nah itu udah pertama kali keterima kerja berarti langsung bawa-bawa medis ya? Iya, jadi mulai lulus langsung kerja pertamanya di medis memang. Di marketingnya, itu marketing sales lah. Dan sampai sekarang masih marketing sales medis? Ya, terus di perusahaan pertama di Surabaya 2 tahun, lanjut Malang. Terus medis juga nih di Malang? Di Malang medis juga. Oke. Pas ke kampusnya dia kerja di medis ya, oke. Gitu. Tapi soalnya ini ya poinnya pas waktu aku interview pasti dilihat gini, lulusan mana? Masih ingat banget tuh aku. Lulusan mana? UNER. Oh, pasti UNER tuh identiknya itu adalah kesehatan, medis, kedokteran gitu. Jadi begitu. Ya, itu memang nggak bisa dimungkiri, Mbak. Untuk contohnya nih, tempat saya nih dibandingin sama fakultas perikanan lain nih. Kita SKS medisnya itu ada sekitar 24 nih. Parasit, penyakit, itu sekitar 24 SKS tuh dibandingin kalau untuk budaya yang lain tuh mentok 8. Yang UNER itu selalu bau-bau kesehatan semua sih arahnya. Kalau misalnya untuk generalisasi umumnya itu juga banyak yang tembaknya ke medis juga. Pas waktu interview pertama kali di salah satu perusahaan farmasi besar sih, Jepang kan, itu Ponari Sweat. Ponari. Satu grup grupnya, grupnya Ponari. Aku yang di farmasinya. Oke. Yang di ethical-nya lebih tepatnya. Kan ada infus, ada ethical, ada cairan, ada ethical. Ethical itu obat-obatan kan. Nah, aku di obat-obatannya. Jadi pas waktu interview masih inget banget. Lulusan mana? Dilihat ijazahnya. Wah, UNER nih. Jadi image-nya langsung, wah nanti ini bisa cover Sutomo nih, bisa cover rumah sakit UNER nih, bisa gitu. Yang dilihat gitu. Oke. Ya, ini temenmu barusan ngabarin lagi pulang di Semarang. Oh. Ya, aku tanya ini, aku bilang aku lagi sama dia. Oke, nah berarti terus gini Mbak, bisa nggak sih kenapa diceritakan kok endingnya ngambil itu pekerjaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan bidang? Karena mungkin untuk untuk idealis teman-teman gitu kita, ya? Untuk teman-teman kita yang masih terutama untuk fresh graduate ya, mungkin kan bisa bagi mereka bisa menjadi sebuah gambaran bahwa kuliah itu pekerjaanmu itu nanti belum tentu linear nih sama bidang kuliahmu. Iya, jadi wajar sih ya ketika mahasiswa terus lulus
idealisnya masih tinggi ya. Apa sih gitu nyebutnya ya, idealis bener kan ya. Bisa. Jadi maunya bekerja sesuai jurusan. Bagus sih itu maksudnya selama kamu bisa gitu. Tapi mungkin beda orang, beda pemikiran, beda orang, beda tujuannya. Kayak gitu kan, setiap orang kan punya visi dan misinya masing-masing. Punya motivasinya masing-masing. Kalau aku sih kebetulan simple aja. Aku dulu begitu semester akhir, kebetulan aku skripsinya agak molor juga. Alhamdulillah ya, kayak saya nih, saya mah masih sama. Molor 1 semester, jadi sempat ngerasain tuh ngebayar karena 4 tahunnya kan kita beasiswa kan. Iya, kamu aja, nah, aku enggak. Oh iya. Aku kuliah, aku sekolah bayar sendiri, Bu. Mohon maaf. Iya, sama 4 tahun beasiswa, molor 1 semester itu baru kerasa. Oh, jadi kalau ngebayar UKT sekolah tuh kayak gini ya, ibaratnya ngebayar kuliah tuh kayak gini. Jadi motivasinya saat itu juga tuh, aku lulus harus dapat kerja apapun itu selagi halal. Oke. Itu tadinya nggak ada pikiran pengen di marketing sama sekali. Dan aku kira mungkin semua fresh graduate lah ya, rata-rata pasti memandangnya kayak apaan sih kerja di marketing. Mungkin sebagian besar seperti itu ya. Enggak juga sih. Kalau saya tahu dari bidang marketing dari dulu, marketing itu ceperannya banyak. Dalam artian setelah target terpenuhi nih, target dasar terpenuhi, nah sisanya kan adalah komisi sesuai performa. Iya benar. Itu. Jadi kamu mau ngoyo, mau kerja ngoyo tuh duitnya lu juga yang pegang gitu loh. Betul. Mau kerja santai juga ya itu ada batas minimalnya. Satu mau santai silahkan. Jadi tempo kerjanya bisa lebih diatur sendiri daripada yang jam 8 jam 4 ya. Iya. Iya benar. Tadinya sih pas waktu kebetulan kan kalau marketing itu kan lebih ke ekstrovert gitu ya biasanya ya, lebih bersosial, suka bersosial. Dan seorang dia masuk di marketing, saya awalnya iya agak kaget ya. Iya, yakin. Ya sudahlah. Nggak hanya kamu. Oke. Semua yakin. Iya, karena memang dulunya juga nggak pernah berorganisasi yang berbau-bau dengan mungkin public relation atau humas atau apapun itulah. Ya berorganisasinya nggak jauh-jauh dari yang istilahnya di balik layar gitu kan. Tapi begitu bekerja di marketing langsung, jujur berat sih. Penuh effort, struggle, pasti. 3 bulan pertama, GERD aku langsung GERD, kena GERD tau kan. 3 bulan ngamar di Siloam. Stres. Kebiasaan dulunya itu kan di balik layar kan ibaratnya. Kuliah juga nggak yang pandai bersosialisasi banget gitu. Tapi itu tadi semua itu balik ke tujuan masing-masing individu ya. Motivasinya lagi. Karena balik lagi ke motivasi aku, pokoknya aku lulus kuliah harus bekerja. Yang penting kerja ya? Iya, harus menghasilkan uang gitu. Minimal pada saat itu ya, minimal untuk menghidupi diri aku sendirilah kayak gitu. Itu jadinya udahlah akhirnya mau nggak mau bertahan. Emang kan kalau aku pernah mendengarkan beberapa motivasi mungkinnya dari orang lain gitu ya. Kan memang bekerja itu di tahun pertama, tahun kedua tuh memang nggak akan mendapatkan istilahnya kenikmatan yang bener-bener gitu. Karena itu kan si nikmat tuh variatif ya. Iya. Balik lagi. Pasti struggle kayak gitu-gitu pasti di tahun pertama kedua pasti kan. Ya kalau belum ngerasain usaha aja. Kalau usaha itu fase stagnan jauh lebih lama Mbak. Kalau ya kan konteksnya kerja ikut orang gitu ya kasar-kasarnya. Cuma itu tadi tiap kali udah aduh kok gini ya. Sempat loh aku kerja udah dapat setahun. Masih di Surabaya dulu? Ya, ngelamar-lamar, tetap cari yang kerja back office, ya admin gitu-gitu kan ya. Oh jangan-jangan nggak sempat ikut ini, CPNS?
Oh enggak, kalau CPNS kebetulan sampai sejauh ini aku belum ada minat ke sana. Oke. Jujur aja nih. Ya kali, kan ya tanya aja. Soalnya kan kadang, apalagi kita ini kan sama-sama anak daerah ya Mbak ya. Nah kan salah satu titik tertinggi cita-cita orang tua di daerah itu adalah anaknya PNS. Itu rahasia umum udah. Iya betul emang. Itu sih. Jadi ya tapi kalau aku pikir ya di setiap pekerjaan pasti kan punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Punya istilahnya ada resiko, ada juga yang bisa dinikmatin gitu kan istilahnya. Jadi ya udah dijalanin aja. Kalau misalnya lagi kesel-kesel, inget tanggal gajian. Oke. Nunggu tanggal 25. Awal bulan dulu. Kan gajian tuh ada dua nih, ada yang di tanggal awal, tanggal 25 biasanya. Iya, rata-rata kalau swasta sih di akhir. Nah, 25 ya. Ya, dua ke atas lah dua. Ya makanya utang lu selalu kesal tanggal segitu ya. Iya, pas kebayar gajian. Pas kebayar terus aja. Kalau kebayar. Iya, makanya itu kan tanggal 20 ke atas. Kalau swasta kan rata-rata gitu kan. Kalau PNS sudah pasti tanggal awal bulan kan. Tanggal 5. Iya gitu. Gitu sih. Jadi tapi kalau bekerja itu mungkin kerjaan itu kan ada dua ya. Kerjaan kita ikut orang atau kita yang memperkerjakan orang. Cuma ada dua itu kan. Iya, hanya ada dua variasi. Kalau kita misalnya kita memilih untuk kerja ikut orang, berarti ini nih yang biasanya ya Rit ya. Kalau aku melihat semakin kesini ya, rata-rata itu kayak apa ya istilahnya kayak money oriented gitu loh, lebih menuntut haknya dulu. Ya, paham. Tanpa menjalankan kewajibannya dulu gitu. Itu salah satu yang kita bahas kemarin sama salah satu seniormu. Itu ya. Si Daw sama Arsa, mereka bilang, bayangin di Java itu kita tuh menyediakan pelatihan yang boleh sebut merek-merek gitu nggak sih ini? Iya, tergantung lo merasa berkenan kagak sebut. Oh iya. Kalau aku sih selama bukan plat merah mah santai, soalnya yang biasanya sensitif itu plat merah. Oh iya. Jadi di salah satu perusahaan makan yang cukup besar ya, Java itu juga makan cukup besar. Saya juga berani merekomendasikan produknya nih. Nah, itu memberikan fasilitas pelatihan pada pegawainya, anak-anak yang baru masuk. Kayak training gitu ya? Iya, kayak training. Lu bayangin kalau bayar training sendiri, duit 5-8 juta keluar tuh. Iya. Itu nggak ada yang daftar. Makanya si Arsa itu bingung sampai, ini salah kita di mana sih? Kita ini memfasilitasi, kok nggak ada yang diambil, kenapa gini? Dan mereka ada yang menjawab itu seperti ini. Itu training buat eksternal atau internal job? Dilempar keluar. Jadi di sertifikasi BNSP bro, gak murah bro sertifikasi BNSP itu. Jadi ada pelatihan apa ya lupa, yang di bagian HR, entah di bagian produksi waktu itu lupa saya karena nggak tanya sedetail itu ya. Jadi intinya anak-anak itu diginiin, ketika mereka tuh dilempar untuk ditawari untuk ini nggak ada yang ikut karena mereka beranggapan perusahaan akan memanfaatkan kita. Skill yang nambah itu lu, perusahaan diuntungkan perusahaan memang diuntungkan karena kualitas sumber dayanya naik. Itu keuntungan bagi perusahaan, tapi bukan berarti perusahaan memanfaatkan kalian kan, beda itu. Konteksnya beda, bahkan sampai segitu. Free padahal. Kalau harus bayar sendiri 5-8 juta itu. Waktu itu sama, kok beda ya mas bro? Gua ditawarin gitu, gua ambil pasti. Ngapain kan skill, aku yang naik skillnya gitu. Bukan perusahaan membayari loh. Untuk bayar sendiri tuh mahal, gak murah untuk gitu itu. Karena semakin kesini kan ijazah itu menjadi salah satu prasyarat tapi bukan satu-satunya penentu. Iya. Ya kan? Semakin kesini itu skill itu menjadi pertimbangan yang cukup signifikan loh bagi perusahaan untuk merekrut kita. Rekrut orang, dan baratnya kalau saya disuruh milih nih antara yang punya ijazah atau yang punya kompetensi, saya pasti akan milih orang yang punya kompetensi walaupun ijazahnya nggak linear. Iya. Karena logika sederhana saya, ketika orang itu punya kompetensi, maka mereka benar-benar serius untuk
itu. Dan kompetensi itu membuktikannya dengan apa? Salah satunya kan dengan adanya sertifikasi kompetensi, Serkom atau apalah itu namanya, terserah, beda-beda sih macam-macam. Kayak gitu. Dan generasi baru ini justru ketika mereka diberikan fasilitas untuk ikut ujian untuk peningkatan kompetensi, itu mereka banyak yang menolak dengan alasan yang seperti itu tadi. Ini kan bingung juga kita. Iya, padahal zaman sekarang ya ada yang memfasilitasi kayak gitu kan udah sesuatu yang ya kalau gua bagus banget gitu. Gua kasarannya coy, ikut sertifikasi itu bisa 2 kali gaji loh. Sudah perusahaan memberikan cuti nih karena kita mengikuti kegiatan sertifikasi, perusahaan pasti ngasih cuti kan, memberangkatkan kita. Jadi ya mungkin memang ada pekerjaan on paper yang harus nyusul nanti kemudian hari. Cuman kalau mau diduitin itu sertifikasi 2 kali gaji, Bu. Iya benar. Makanya itu kan kalau aku lihat sih semakin kesini itu rata-rata para new employee gitu ya, pasti nggak jauh-jauh masalahnya itu mengutamakan hak dulu, baru kewajibannya dilaksanain. Kadang duit dulu ya, berani gaji berapa, berani bayar berapa gitu kan? Iya, kalau aku dulu jujur aja begitu lulus, bukannya aku nggak bangga sama titel aku, maksudnya dengan gelar kesarjanaan aku tuh bukan, tapi maksudnya begitu lulus aku dulu mungkin karena tujuannya juga beda ya, tujuan aku kan yang penting aku dapat kerja dulu, bisa ngasilin uang minimal untuk menghidupi diri aku sendiri dulu lah gitu kan. Syukur-syukur kalau misalnya ada lebihan ya alhamdulillah untuk yang lain-lain gitu kan, buat jajan, buat keluarga, buat gitu kan ibaratnya kan. Tapi makanya aku bukannya aku nggak bangga sama gelar kesarjanaan aku, tapi pas waktu aku interview pertama kali itu aku istilahnya nggak ditawar tinggi lah, even though itu perusahaan multinasional lah ya, gitu. Tapi aku sih nggak mandang di situnya ya, lebih ke first aku harus dapat experience, karena aku sih mikirnya gini ya, sepandai-pandainya aku di dunia kampus ibarat kata ya, semahir-mahirnya aku berorganisasi ibarat kata, tapi di dunia kerja itu bener-bener nggak akan ada artinya, apalagi kaitannya sama gaji kalau misalnya lu nggak ada experience di bidang pekerjaan lu gitu, yang lu terjun di dalamnya kayak gitu. Kerja itu benar-benar whole different story ya. Maksudnya apalagi ini untuk para yang fresh graduate ya. Nyadar nggak sih? Kalau aku merhatiin nih, jadi coba lihat sekarang restriksi umurnya itu dinaikin. Restriksi umur yang awalnya itu mungkin di sekitar angka 27, 26, 27, sekarang itu ada yang sampai 28, bahkan sampai 30, 32. Nyadarin nggak sih? Iya, beberapa ini perusahaan besar lagi. Lo tau nggak kenapa? Kenapa memang? Jadi karena aku pernah ngobrol dengan beberapa HR ya. Judulnya HR nih, karena orangnya masih belum bergerak untuk saya tag videonya untuk kenapa menjelaskan. Saya berikan gambaran kasarnya seperti ini. Mereka menghindari generasi corona. Kenapa? Karena generasi corona itu generasi yang secara skill lapangan, skill pekerjaan, skill bidang sesuai sama gelarnya itu kurang. Terutama untuk seperti kita ini kan eksakta ya. Eksakta selalu butuh praktikum online, bagaimana caranya? Iya. Kompetensi mereka di lapangan kurang. Sehingga kalau perusahaan kan pasti mikirnya daripada investasi intelektual dikeluarkan untuk melatih anak ini yang seharusnya 4 tahun dia kuliah sudah dapat. Yang dipilih adalah untuk menaikkan umurnya sehingga menerima orang-orang yang dia memang sudah punya kompetensi. Seperti itu. Jadi restriksi kalau dulu itu harus belum menikah itu banyak yang hilang. Terus restriksi umur untuk ininya juga sudah naik dari angka 2, biasanya 26, 27 lah. Sekarang itu ada yang sampai angka 32, saya lihat kemarin itu di rekrutmen pekerjaan. Jadi salah satunya karena itu, karena dengan adanya generasi corona ini lulusan generasi alumni corona ya. Alumni corona ini dia pengalaman lapangannya kurang. Sertifikasi kompetensi banyak nggak pegang.
Tapi mereka merasa tinggi karena mereka merasa sudah lulus. No, ya saya merasa begini. Ini juga sih dari kan salah satunya. Kerja ikut orang nih. Mungkin sudah ketemu dengan orang-orang generasi corona ini. Kalau salah satunya sih ini. Gue lulusan alma mater A, gue lulusan alma mater B. Yang B. dibawa kan ini gue minta gajinya sekian katanya. Yang kadang mungkin tidak semua perusahaan seperti itu ya. Mungkin perusahaan yang mereka ekspektasikan mungkin memang segitu minimal gajinya mungkin ya. Cuma so far sekali lagi mungkin ada juga yang senasib sama aku misalnya yang ibaratnya mendapat range gaji itu benar-benar yang low banget kan, baru bertambah seiring bertambahnya pengalaman gitu kan istilahnya. Ya kadang kan mainan TikTok nih ya ceritanya. TikTokers. Beberapa kali kan sering tuh muncul ya di FYP gitu. Lulusan alma mater mau gaji berapa nih? Sekian juta, sekian puluh juta kasar katanya. Jaket kuning minimal 8 juta, sempat rame itu. itu bekerja di perusahaan mana? Maksudnya fresh graduate yang langsung dapat gaji segitu di bidang apa? Selam bersih. Tambang offsource. Perusahaan kilang minyak. Mungkin pertambangan gitu. Ya tapi kan otomatis kan tapi Serkomnya berat loh itu. Dengan maksudnya kayak Serkomnya banyak sesuai dengan K3 spesifik kalau nggak salah. Maksudnya terus juga kan untuk mendapatkan sertifikat itu juga kita juga mengeluarkan juga kan juga. Banyak mengeluarkan juga kan spending juga istilahnya ya apa yang kamu dapatkan itu ya sebenarnya ya apa yang kamu keluarkan kasar katanya kan. Jadi ibaratnya harusnya kamu lakukan dulu kewajiban kamu baru kamu menuntut hak kamu gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu minta naik gaji nih, kamu punya baseline-nya apa? Perform kerjamu. Nih lo bos, gue punya margin factor kayak gini. Sejak saya masuk nih, misal contoh nih kalau di marketing ya, sejak saya masuk nih peningkatan sekian persen ini handling yang saya ini kan saya goalkan di sini. Even kadang udah kayak gitu juga di perusahaan juga masih mikir-mikir loh mau up kita tuh. Iya enggak, tapi itu kan jadi benchmark. So mama kita endingnya loncat nih, walaupun pasti ada close agreement nggak boleh masuk di perusahaan sejenis kan biasanya, karena kan ditakutkan ada yang bocor. Ada etik dan close recruitment kayak gitu. Tapi kalau mau di marketing yang bidang lain sih biasanya masih diperbolehkan ya, nggak akan dituntut perkara itu. Nah, tapi kan salah satu caranya untuk balik lagi sih. Kalau aku nih ngambil orang ya, aku bayar orang pasti ngeliatnya portofolio. Aku ngasih proyek ke orang pasti ngeliatnya portofolionya. Ya portofolio misal udah pernah kerjakan rumah di mana, udah pernah kerjakan ini di mana. Skill dan experience kan pasti yang kamu pertimbangin. Iya. Sebagai kamu. Tukang pun aku nonton portofolio, walaupun seorang tukang. Tukang itu kan biasanya coba di rumah sendiri dulu. Ya batu bisa, alusan bisa, kayu bisa, galvalin bisa. Ada tukang itu yang cuma bisa tukang batu doang. Ada tukang yang dia tenaganya terbatas, berarti nggak bisa kerja keras kayak batu atau apa. Tapi untuk kerjakan alusan gini bagus. Ini kan alusan judulnya nih. Alusan gini bagus untuk kerjakan galvalum, untuk kerjakan ini, untuk kerjakan atap. Atap itu juga spesifik, nggak semua orang bisa untuk pekerjaan atap karena butuh skill tinggi. Kayak gini masang plafon, ini juga kelihatannya cuma masang, enggak, gue ribet ini serius. Iya makanya itu maksudnya kan kalau kan berbicara dari konteks yang balik lagi ya ke tadi kan pekerjaannya kan cuma ada dua ya. Kita yang dipekerjakan orang atau kita yang mempekerjakan orang. Oke, emang kamu yang mempekerjakan orang, aku yang dipekerjakan orang kasar-kasar. Ya, kan tapi sebenarnya kan ya sepemikiran kan ya gitu. Iya, kan aku palingnya aku bisa masuk experience yang aku bisa masuk dari sudut pandang perusahaanmu lah, aku berani naikin ya orang. Implikasinya di perusahaan apa nih? Dia aku gaji segini, dia kontribusi apa ke perusahaan? Iya. Terus belum lagi sekarang kan lagi ngetren juga kontrak kan status karyawan yang kontrak kayak gitu istilahnya kayak lebih ke generasi sekarang ya, maksudnya kita juga sebenarnya bukan generasi yang baru masuk ke dunia kerja kan istilahnya. Iya, masuk di realita masih 5 tahunan lah. Iya, maksudnya. Maksudnya kok rasanya kayak senjang banget gitu loh sama yang generasi
baru-baru ini tuh kayak apa ya, ekspektasi mereka yang tinggi banget ya. Bagus sih ya kalau ekspektasi tinggi, lo ekspekt tinggi tapi takutnya iya gitu. Kamu boleh ekspektasi tinggi, kamu boleh ekspektasi tinggi, tapi realitanya nggak terlalu ini. Ini kamu harus ekspektasi tinggi itu harus di breakdown. Gimana caranya mencapai ekspektasi itu, apa aja yang perlu disiapin. At least it's okay gitu loh. Itu tuh orang hidup nih ya harus punya misi ya, harus punya target ya. Benar. Target tuh daki-daki nggak apa-apa, tapi target yang daki-daki ini bisa kamu breakdown. Detik-detiknya kayak gimana, ini kayak gimana. Iya benar. Atau mungkin yang masih kurang lah diperhatiin sama bocil-bocil zaman sekarang ini, ya Allah. Iya, makanya aku yang maksudnya agak yang kok gini ya maksudnya. Ya itu bisa melihat based on your alma mater kok maksudnya. Mungkin iya dipertimbangkan lulusan mana gitu kan seenggaknya, apalagi kalau fresh graduate. Tapi kalau untuk sampai ke penentuan gaji kayaknya nggak sebegitunya. Karena perusahaan juga pasti punya baseline-nya ya. Punya baseline. Lo anak FG pengalaman kerja sekian tahun, iya. Gaji sekian. At least biasanya kalau fresh graduate itu dilihat dari, kalau ini sepengalaman aku ya, pas waktu ngelamar kerja pertama kali yang interview yang aku lolos, seenggaknya di CV itu cantumin pengalaman berorganisasi. At least kalau kamu ini sekali lagi fresh graduate gitu ya. Kalau fresh graduate itu pengalaman berorganisasi, yang kedua pengalaman magang. Makanya waktu kuliah itu ada yang namanya minimal sekali dalam seumur hidup kuliah ya. Itu ada namanya PKL ya. Aku nggak tahu itu PKL itu di semua jurusan ada atau ada beberapa yang opsional. Karena tapi ada yang juga magangnya itu bisa dikonvert ke SKS yang konversinya sama kayak PKL. Oh iya, jadi kalau minimal tuh ada pengalaman magang gitu. Kalau misalnya ini sekali lagi untuk yang fresh graduate ya gitu. Karena itu nanti dipakai pertimbangan oleh calon user atau ya perusahaan lah nyebutnya gitu, calon user gitu kan. Ya atasan kamu gitu yang pertama kali menerima CV kamu pasti dilihatnya itu kalau kamu fresh graduate gitu. Kecuali kalau kamu misalnya udah itu perusahaan kedua, ketiga gitu kan, otomatis mungkin pengalaman berorganisasi ketika kuliah sudah tidak seberapa dilihat lagi. Pengalaman gitu. kerjanya dilihat pengalaman kerja. Tapi kalau untuk yang fresh graduate itu pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman magang lah, praktek kerja itu sih. Kadang aku bingung kan selama corona ini kan mungkin praktek kerja lapangan juga nggak tahu ada apa nggak. KKN juga sepupu aku kemarin online gitu. Kalau aku nggak paham ya, tapi kalau kamu kan tadi ngomongin generasi corona. Iya enggak ya, karena kan aku bukan generasi corona, cuy. Gua tesis sudah selesai, belum saya ngurusin dan lain-lain, itu baru corona menyerang, tapi endingnya belum wisuda sih, belum. Iya, makanya gitu kan. Nah, cuman kalau itu balik lagi ke kadang gini, kesempatan kok ada kayak yang tadi itu kan si Arsa itu memberikan kesempatan judulnya, tapi kemauan belum tentu ada yang ngambil. Oh iya, sama pelatihan, pengalaman pelatihan itu skill sih biasanya nanti itu masuk di skill. Jadi CV itu kan sebenarnya yang paling penting itu kan informasi biodata diri lah istilahnya, info pribadi, terus pengalaman berorganisasi. Kalau pendidikan udah otomatis ya minimal itu kan pendidikan terakhir. Yang paling penting tuh itu berorganisasi, terus pengalaman magang, sama skill yang harus ditampilkan. Dulu sih aku gitu ya pertama itu mungkin kali. Juga perlu di-underline ke anak-anak. Ini kan kesalahan umum anak-anak FG dalam membuat CV. Satu CV dilempar ke semua. Iya, kalau aku dulu sih CV kan harusnya aku pilih-pilih. Iya, maksudnya mana yang diangkat sesuai dengan job perusahaan yang mau di-apply itu. Sesuai job yang ditargetkan. Jadi nggak ngambang gitu. Cuman teman-teman kita ini banyak yang ya itu masih rahasia umum lah, satu CV dilempar kemana-mana. Mungkin CV-nya banyak itu dicantumin semua. Untuk fresh graduate sih masih nggak apa-apa lah ya kan. CV mereka juga masih general lah. Nah, kalau aku sih enggak. Salah satu alasannya kenapa
alumni WCU ya, saya nggak sebut merek, saya sebut inisial aja ya. Alumni WCU itu agak sulit diterima sama stakeholder. Coba perhatikan CV-nya yang dikirim ke perusahaan, karena mereka kebiasaan satu CV di-forward ke semua. Harusnya kan setiap perusahaan itu punya spesifikasi yang berbeda, maka CV ini harus disesuaikan nih, modelnya kayak gimana, ini kayak gimana. Kayak gitu sih, itu sekedar ya masukan dari ya kan. Walaupun saya tidak terjun di perusahaan nih, tapi bukan berarti saya nggak pernah ikut rekrutmen sampai diwawancara. Saya pernah sengaja ikut wawancara, terus saya bilang tolong jangan rekrut saya karena saya sini untuk mengetes. Saya literally kayak menyatakan seperti itu. Saya di sini untuk mental bos. Bukan perkara mental bos. Jadi untuk supaya mengetahui salah satunya faktor apa yang dipertimbangkan, sehingga saya sampai ada di interview terakhir sudah, itu last gate lah. Cuman saya bilang saya di sini jangan diambil karena saya tidak mau menghalangi rezeki orang lain. Saya di sini adalah untuk memastikan pola, sehingga ketika saya memberikan masukan ini ke anak-anak fresh graduate, ke adik tingkat saya atau mungkin ke adik saya, itu kalau untuk menata menuju dunia kerja itu seperti apa. Karena waktu itu aku sengaja buat itu karena pikiran kita dimintain tolong nih ceritanya sama kampus yang tidak mengakui saya nih, itu dimintain tolong dan kita sudah mengiyakan beberapa orang ya. Tapi nasib kamu mengenaskan ya, di UKM dulu nggak diakui. Udah biasa. Cuman kan bedanya gini, karena aku boleh lah secara organisasi tidak diakui di mana-mana. Cuman kan karena hubunganku adalah selalu hubungan intrapersonal ya, orang person to person. Sehingga ya walaupun statusku selalu nggak jelas, tapi di luar itu ya ketemu be aja, ketemu kita masih baik-baik saja. Bukan benar-benar orang hilang gitu, enggak gitu. Iya. Nah, balik lagi nih. Kita dimintain tolong nih untuk bagaimana mempersiapkannya dan kita menyanggupi. Bahkan aku menatakan kurikulumnya, menatakan ininya, atau mulai nata CV kayak gimana, menghadapi interview kayak gimana. Di CV itu apa aja yang mau ditonjolkan, ini menyesuaikan dengan pekerjaan yang mau diambil, hal-hal sesederhana itu sebenarnya yang saya sampaikan ke yang merekrut anak FG, anak bukan kita ini judulnya, kita ini memfasilitasi anak-anak FG untuk nata CV, nata ini dan sebagainya. Oke. Nah, FG itu apa? fresh graduate. Aku udah dulu. Fresh graduate. Ya welcome to reality dia. Oke. Jadi kalau ada orang perusahaan itu, orang HR kode-kodenya anak FG itu anak fresh graduate, anak baru lulus langsung kerja, itu anak-anak FG kasarannya. Terlalu fokus promosi dan jualan nih. Oke. Terus. Nah, jadi anak-anak FG itu memang seperti itu. Jadi mereka seringkali satu CV itu dilempar ke semua. Jadi kita memberikan masukan lah bagaimana cara ininya, terus cara menghadapi interview seperti apa. Karena itulah saya melamar kerja. Hanya untuk mencari tahu. Saya punya teori nih di atas kepala saya, ini seperti ini. Bener nggak sih realitanya gitu? Nah, ternyata kan lolos sampai interview las. Insya Allah PJP dulu. Sampai head to head sudah. Terus ya saya sampaikan apa adanya, saya sampaikan kondisinya. Ini saya kalau mau gampang jual nama bahwa masih punya cukup power lah ya. Cuman bukan itu. Buat apa gitu loh kan, enggak. Sengaja saya menyembunyikan nama orang tua saya. Saya menyembunyikan, ya hanya menampilkan seperlunya saja, dan itu sampai pintu terakhir ibaratnya. Cuman ya memang di pintu terakhir itu saya bilang ke HR-nya, tolong jangan rekrut saya, rekrut yang lain saja. Karena kan memang masih ada opsi nih selain aku kan. Iya, benar. Jadi karena kalau ditanyain kenapa, saya bilang saya di sini itu untuk, saya punya gambaran nih, salah satu nyata CV yang benar itu seperti apa. Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya pikirkan ini apakah memang benar secara realita atau ada yang salah. Ternyata kan sampai di depan, saya sampai di depan bapak ini. Kalau bapak ini saya sampai di sini, berarti kan ini bisa dipakai karena saya berencana untuk memberikan pelatihan ke anak-anak fresh graduate untuk menata CV-nya. Jadi saya minta tolong untuk jangan di blacklist kampus saya. Waktu itu saya menyampaikan apa adanya gitu loh. Kalau misalnya itu di blacklist gitu. Ya ada kan yang perusahaan yang nggak niat kerja gini. Nah, kalau saya kan saya sampaikan semuanya di depan, jadi mereka nggak salah paham. Saya juga nggak mau nyusahin orang juga. Iya. Gitu. Lu percaya nggak sih scanning barcode Pertamina itu kelakuannya siapa? Adik tingkat kita loh. Anak UKM juga. Oh iya. Jadi dia itu promosi ke direksi dan di ACC
endingnya jadi kebijakan yang menyusahin. Anak penalaran. Anak hilang. Penalaran. Oh iya siap. Serius? Itu di Pertamina anak itu sekarang. Di departemen aku dulu. Bukan ya? PR apa bisnis ini? Ya aku bodo amat lah ya. Aku kan nggak tahu ya. Dia sempat pernah ngomen-ngomen di IG atau FB aku gitu. Ya. Kok akuin sih kalau ngomong kapasitas kepala dia di atas rata-rata. Otaknya dia anak apa sih dulu? Apa ya? Kampus Anto. apa kampus B? Anto. Cerdas ya? Cerdas sekali. Dan buktinya gini, dia tes kemana-mana keterima. Gak ada perusahaan yang pernah nolak dia. Tapi mungkin sosialnya, ya, lingkupnya terbatas mungkin ya. Iya, kalau aku sih lebih dia itu terlalu memaksakan ini. Ya jadinya kan sebuah kebijakan yang merepotkan ini. Ya yang belanja beli gas dan beli bensin yang harus via aplikasi kan nggak semua orang bisa menggunakan. Betul. Terus kan sosialisasinya belum siap, tiba-tiba kurang trial. Tepat sasaran mungkin ya. Karena biasanya yang lebih membutuhkan itu dia yang tidak memiliki HP yang canggih lah istilahnya. Ya, makanya kan on paper it's okay, on paper it's good, tapi men lu turun lihat realitanya gitu loh. Itu sih yang aku sampaikan. Teknologi is good gitu kan. Iya. Tapi balik lagi kondisi masyarakat itu siap terima enggak? Iya. Harus diperhatikan juga. Itu yang utama karena calon usernya lah ibaratnya kan. Usernya belum siap. Itu. Nah, itu salah satu contoh nih. Kelakuannya tuh anak kurang ajar nggak sih? Dari mana? Gimana nggak tahu, dia kan upload terus. Dan aku tahu waktu dia presentasi. Ngomong ini ke yang lain juga apa enggak? Seingat aku sih pernah pas waktu rapat AIC dulu kan. Bah gini, coba posisikan diri kalian ke orang lain ketika memikirkan segala sesuatu lah. Ya itu salah satu alasan. Itu yang jadi istilahnya jadi pedoman aku sama Novita juga kemarin pas waktu kita ketemu juga sempat membicarakan itu sampai sekarang. Ya itu juga yang saya gunakan. Kadang ide yang kita pikirkan itu sesuatu yang apa ya istilahnya, yang ide yang jenius, ide yang brilian, ide yang gitu. Kira-kira kalau misalnya diaplikasikan, oke juga nggak buat masyarakat, oke juga nggak buat orang lain lah. Nah, itu salah satu yang menggunakan untuk limitasi apa yang gue tulis selama masih kuliah. Ya aku kan hampir tiap minggu keluar ya. 2015 sampai 2017 tuh hampir tiap ya minimal sebulan 2 kali lah berangkat Mas Tarik tak kemana kan. Ya tapi saya selalu melimitasi bahwa ini tuh implementasinya maksimal 2 tahun. Teknologinya sudah ada, tinggal nata regulasi dan goal. Jadi nggak terlalu daki-daki banget gitu loh. Karena kan kalau berbicara tentang ide, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang kecanggihan, kalau aku lihat di era yang sekarang ya Rin, nggak akan kekurangan lah istilahnya ya. Di negara plus 62 ini nggak akan kekurangan lah kalau untuk masalah kecanggihan teknologi, ide dan kita ini nggak orang pintar, kita kekurangan orang yang punya etika. Betul, maksudnya tapi kalau untuk memikirkan apakah itu nanti benar-benar membantu orang-orang, bermanfaat apa enggaknya, itu loh yang masih kurang gitu loh ya istilahnya. Iya gitu, makanya kalau aku melihat sekarang tuh apa ya anak-anak sekarang ya, maksudnya anak-anak di bawah kita ya umurnya kan generasi corona kayak cerdas banget gitu. IT-nya ibaratnya kayak aku dulu kayaknya seumuran mereka tuh gak secanggih itu ya. Salah satu yang aku ini anak generasi corona itu melek gadget. Jadi kalau ngasih instruksi yang dia basis dari kejadian gadget, mereka eksekusinya jauh lebih cepat daripada kita. Cuman sisi minusnya adalah mereka nggak bisa ngomong sama orang. Iya, istilahnya kayak kurang bisa memposisikan diri lah. Padahal semakin kita berumur, semakin kita
membuka diri untuk bersosialisasi gitu ya. Ibaratnya tuh ide kita itu bisa jadi nomor 2 lah. Ya, kita harus bisa memposisikan diri dulu gitu. Nabrakin realita dulu, bisa nggak gini? Kalau nggak ya udah mundur aja gitu. Sampai aku kadang mikir gini, orang yang baik itu orang yang bisa memposisikan diri sebenarnya. Orang yang cerdas itu orang yang pandai menempatkan diri. Itu sih kalau aku. Bukan, ini tadi sempat kepotong jadi langsung continue. Jadi tadi awalnya udah 25 menitan. Jadi ini istilahnya. Sejam ya. Iya. Tapi lu awalnya bingung kan mau ngomong apa? Iya. Ya udah. Ya kayak gitulah. Memang kalau semakin diasah tuh gampang sih sebenarnya. Makanya kan aku nyoba. Ya udah nge-flow aja kalau memang kamu nggak ini. Mungkin ada inilah ini untuk closing statement ke kawan-kawan kita nih, adik-adik ya bocil-bocil adik-adik tingkat kita nih yang fresh graduate yang mau menuju dunia kerja nih, baru lulus, baru pegang ijazah nih. Oh iya, apa ya? Aku tidak pandai untuk berpesan-pesan sebenarnya. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya intinya rangkuman dari yang tadi kita bicarain aja sih ya. Jadi maksudnya coba ketika mau masuk ke dunia kerja, kalau memang kamu memilih untuk menjadi yang dipekerjakan dan kamu posisinya adalah fresh graduate, tahu diri. Coba untuk melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Istilahnya asah skill kamu dulu, tunjukkan keahlian kamu dulu kalau memang kamu merasa sudah ada. Terus istilahnya ya, keluarkan dulu apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya, baru kamu menuntut apa yang bisa kamu dapatkan. Ya tadi pesan-pesan dari Mbak Dian yang kerjaannya tidak sesuai dengan bidang. Iya. Jadi ini ya, back to point, saya kasih satu garis bawahan ini. Kalian kuliah, kalian pendidikan kalian itu mengasah pola pikir kalian, mengasah bagaimana cara kalian menghadapi sebuah masalah. Tapi belum tentu pekerjaan kalian, belum tentu jalan rezeki kalian itu sesuai dengan gelarnya. Ya seperti saya, ijazah saya apa sih? Perikanan. Kerjaan saya apa? Konstruksi, listrik. Teknik, marketing. Tekniknya ini anak teknik kerjanya di marketing. Itu salah satu contoh lah. Kita ini memang jalan rezeki itu harus dicari ya. Bisa dipilih, tapi ada waktu, ada kalanya kita tidak bisa memilih. Di depan ini ada apa? Ada peluang apa? Kesempatan di depanmu itu kalau dengan posisinya tabrakan lagi, kalau memang dibutuhkan ya sudah, kesempatan di depan itu diambil. Jangan menyanyiakan, jangan terlalu idealis. Kalau Anda butuh pengalaman dulu, karena hal yang paling mahal itu pengalaman. Itu kalau diduitin beda lagi. Jadi jangan untuk awal-awal nih, untuk yang awal. Nanti kalau memang sudah beranak pinak, sudah berkembang biak, keluarganya udah agak besar ya, money oriented, itu pasti jadi salah satu bahan pertimbangan. Tapi kalau untuk yang benar-benar baru lulus nih, masuk, kalian harus mantapkan skill, cari pengalaman. Sama menempatkan diri aja sih, dimanapun tahu diri berada lah. Gitu. Tahu diri itu penting. Oke. Nah itu dulu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, nanti klik aja lah, lanjut. Silahkan tinggalkan komentar di link, atau nanti bisa saya kasih link saya. Kalau misalnya malu nih kalau di link video langsung, ya udah langsung page aja bisa, nanti saya tinggalkan link saya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.